Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada bagian ke-15 dari syirik besar dan macam-macamnya, dan kita masuk pada poin keempat, syirik dalam ketaatan. Di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi. Mereka, maksudnya Yahudi ataupun Nasrani, menjadikan orang-orang alimnya dan padri-padrinya sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ada satu kisah dari seorang sahabat namanya Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Dan Adi ibn Hatim At-Ta'i ini adalah seorang pendeta dari pendeta-pendeta Nasrani, dan dia seorang raja dari kabilah At-Tai yang ada di Yaman. Dan ayahnya Hatim At-Tai itu dikenal di kalangan orang Arab sebagai orang yang sangat dermawan. Jadi kalau disebut kedermawanan orang Arab, maka selalu disebut nama Hatim At-Tai. Lah anaknya namanya Adi ibn Hatim At-Tai radhiyallahu anhu. Masuk Islamnya memang cukup menakjubkan karena dia sempat lari ke Syam, tapi kemudian kembali dan berakhir beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan susahnya masuk Islam Adi bin Hatim ini karena dia bukan orang musyrik, dia orang Nasrani, merasa berada di atas agama Isa bin Maryam, karena itulah dia susah mendapatkan hidayah. Tapi belakangan Allah berikan hidayah kepada Adi ibn Hatim At-Tai. Jadi ceritanya adalah ketika Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu mendengar ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum min duni wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengambil rahib-rahib dan padri-padri mereka dijadikan Tuhan selain daripada Allah. Maka Adi bin Hatim ini datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak sujud, ruku sebagaimana orang-orang musyrik menyembah berhala-berhalanya. Kami orang-orang Nasrani tidak sebagaimana yang dikatakan dalam ayat tersebut, maksudnya surah At-Taubah 31 itu. Maka Nabi SAW menjawab dan mengatakan, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna.
wa yuhilluna ma harramallahu fatastahilluna. Kata Nabi SAW, bukankah mereka, maksudnya Yahudi dan Nasrani, mengharamkan yang Allah halalkan, kemudian kalian pengikutnya mengikuti fatwa dari tokoh-tokohnya? Atau mereka para padri dan para rahib itu menghalalkan apa yang Allah halalkan, kalian pula ikut-ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan? Maka kata Adi bin Hatim At-Tai, bala ya Rasul, iya memang seperti itu. Maka Nabi SAW langsung mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah mereka kepada padri dan pendeta-pendeta itu. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi, At-Tabrani, dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Perhatikan di sini bahwa ketika seseorang kemudian bicara tentang syirkut ta'ah, syirik ketaatan, bukan berarti orang itu mesti sujud di hadapan para ulama, di hadapan para rahib, para padri, bukan itu saja, ya. Tetapi menghalalkan yang Allah haramkan ataupun sebaliknya, ini pun bentuk kesyirikan dalam ketaatan, karena dia tidak mentaati Allah, tapi mentaati selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi SAW, orang-orang musyrik datang kepada Nabi SAW dan mengatakan soal sembelihan. Ketika ada hewan yang disembelih tapi tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian orang ini mengatakan pada orang-orang muslim, maksudnya para sahabat, bagaimana hukum atau siapa yang mematikan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah? Bukankah yang mematikan adalah Allah? Jadi kalau kita membanting ayam sampai dia mati, pertanyaannya siapa yang mematikan ayam itu? Pasti jawabannya Allah, kan begitu. Kemudian ada ayam yang disembelih oleh tangan kita dan kita mengucapkan basmalah. Siapa yang membunuh ayam ini? Kita, kan, karena disembelih. Jadi mereka mengatakan, lihat, kalian aneh orang Islam itu. Ini ada bangkai mati yang mematikan Allah. Kemudian ada sembelihan, disembelih oleh kalian sebab kalian sembelih dia mati. Sekarang masalahnya, yang satu yang mematikan Allah, yang satu sebab tangan kalian menyembelih dia mati. Mana yang berhak dihalalkan, katanya. Ini mereka mencoba buat syubhat begitu ya. Mereka mengatakan, ya jelaslah yang dimatikan Allah itulah yang halal. Allah yang menghendaki dia mati, katanya. Kalau ini kan kalian yang menghendaki mati dengan tangan kalian, katanya. Mereka mencoba membuat syubhat seperti itu. Makanya kemudian ketika mereka berbuat syubhat seperti itu, turun ayat, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika bicara tentang syubhat mereka. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi wa innahu lafisqun wa inna syayatina la yahununa ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Janganlah kalian memakan dari hewan yang tidak menyebut nama Allah padanya, karena itu sebuah kefasikan. Maknanya begini, orang-orang musyrik ini kan ngomong tadi, saya ulangi, ini ada hewan mati, tidak diapa-apain, ya, mati begitu saja. Kemudian dia mengatakan bahwa yang membunuh hewan ini adalah Allah. Kemudian yang satu disembelih oleh kita. Harusnya yang dibunuh oleh Allah lebih halal lah dibandingkan yang dibunuh oleh kita. Itu maksudnya. Maka di sini turun ayat, jangan kalian memakan
sembelihan yang tidak menyebut nama Allah, kan itu kefasikan. Karena logikanya tidak masuk gitu. Kalau kita bantah, walaupun memang binatang ini kita yang menghendaki mati dengan menyembelihnya dan menyebut nama Allah, kan kalau Allah tidak menghendaki binatang ini mati, tidak akan mati juga. Artinya kan dua-duanya mati karena Allah. Cuman yang satu menyebut nama Allah, yang satu tidak, gitu saja sebenarnya. Tapi mereka kan membuat syubhat masalahnya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah, karena itu sebuah kefasikan. Dan sesungguhnya syaitan itu sengaja mereka memberikan wahyu waswas kepada wali-wali mereka di dunia untuk mendebat kalian. Kalau kalian taat kepada mereka, tentu kalian menjadi orang-orang musyrik. Banyak contohnya, seperti umpamanya menikah dengan bibi. Seseorang laki-laki menikah dengan bibi. Halal? Tentu tidak boleh kan dalam Islam. Kemudian menikah dengan sepupu, anak bibi. Halal kan begitu. Dalam Islam kan halal. Kalau menikahi bibinya haram. Kalau menikahi anaknya halal karena sepupuan. Nah, apa bedanya? Ya, dua-duanya juga perempuan, yang satu tua, yang satu muda. Maka jawabannya karena Allah menghalalkan menikah dengan sepupu dan mengharamkan menikah dengan bibi. Itu jawabannya. Simple jawabannya. Sama dengan ketika kita bicara tentang riba. Apa bedanya umpamanya saya menghutangi uang sekian juta, kemudian Anda mengembalikan dengan tambahan. Kemudian saya juga bersyirikat dalam usaha seseorang, saya nanam saham di situ, kemudian untung. Apa bedanya? Yang satu memberikan modal untuk dihutangkan, yang satu memang untuk bersyirikat dalam usaha. Ya. Apa yang jadi salah di sini? Maka kita jawab karena Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Itu jawabannya. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Jadi kita tahu bahwa sesuatu yang halal itu yang Allah halalkan, sesuatu yang haram adalah yang Allah haramkan. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak boleh seseorang itu mengucapkan ini halal, ini haram untuk membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl, hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahi al-kadziba. Ini halal, ini haram, tetapi dalam rangka membuat kedustaan kepada Allah. Padahal yang berhak menghalalkan Allah, yang berhak mengharamkan juga Allah. Maka siapa yang menghalalkan yang Allah haramkan atau sebaliknya, maka dia telah melakukan kesyirikan dalam ketaatan. Saya contohkan umpamanya seseorang dipaksa minum khamr. Minumlah kamu. Yang maksa ini mungkin orang kuat. Ya. Akhirnya karena takut dia pun minum khamr, padahal sebenarnya dia bisa pergi dari situ atau tidak bekerja lagi di tempat situ. Tapi karena takut dipecat, kemudian susah nanti cari kerja, akhirnya dia minum khamr juga di situ. Karena ketakutan saja, karena bosnya ngomong minum, kalau enggak saya pecat. Minumlah akhirnya dia. Padahal sebenarnya dia bisa pergi dari situ, cari pekerjaan lain kan. Apakah ketika dia mentaati majikannya dengan minum khamr, karena disuruh minumlah khamr, akhirnya dia minum khamr, kemudian dia musyrik? Tidak. Yang seperti ini tidak musyrik, karena dia tahu khamr itu haram. Kemudian dia meminumnya karena sebuah perintah. Dan dia bermaksiat kepada Allah karena kondisinya bukan dipaksa dengan menghilangkan jiwa. Kan lain kalau seandainya pertanyaannya minum, kalau tidak saya bunuh, kan begitu kan. Ya. Berarti ini kan darurat, ada masalah minum karena taruhannya nyawa gitu. Tapi ini kan tidak, bosnya mengatakan minum, kalau tidak saya pecat. Dipecat kan tidak ada masalah kan itu. Tapi dia tetap minum juga karena takut. Apakah ini dikatakan syirik? Tidak, ini bukan syirik. Ini namanya al-kabair min kabairi dzunub. Dia masuk ke dosa besar karena minum khamr. Karena sebenarnya dia bisa menghindar dari situ.
Cuman karena ketakutan saja dia tidak dapat pekerjaan kan. Maka ini tidak sampai syirik yang seperti ini. Beda kalau seandainya kita ditawari khamr. Kemudian kita katakan enggak lah, kalau saya enggak minum khamr. Tapi kalau engkau minum khamr ya silahkan. Boleh-boleh saja. Nah, umpamanya dia ngomong begitu. Berarti secara hukum dia sudah membolehkan minum khamr. Walaupun dia tidak minum, tapi dia sudah membolehkan minum khamr, berarti dia telah menghalalkan yang Allah haramkan. Itu masalahnya. Itu beda ibarat seperti itu. Ya. Saya tidak minum, tapi kalau kau minum ya silakan saja, boleh-boleh saja. Nah, ini sudah masalah ini. Walaupun dia tidak minum sebenarnya, tapi bahayanya bukan masalah minum atau tidaknya, bahayanya karena dia sudah menghalalkan yang Allah haramkan. Harusnya bahasanya, maaf saya sih tidak minum karena di agama saya haram. Nah, gitu kan, itu betul. Tapi kalau dia mengatakan saya sih nggak pernah minum khamr karena ada penyakit. Kalau saya minum khamr parah penyakit. Tapi kalau minum khamr ya silakan saja. Nah, ini masalah nih. Kalau sudah menghalalkan yang Allah haramkan, ini bahaya. Inilah masuk pada firman Allah Azza wa Jal, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Maka mereka menjadikan padri-padri dan rahib-rahib mereka dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak ayat yang menjelaskan bahwa yang halal itu sesuatu yang Allah halalkan, sebagaimana yang haram juga sesuatu yang Allah haramkan. Seperti umpamanya Allah Subhanahu wa taala secara umum mengatakan dalam surah Asy-Syura 21, Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah di sana ada sekutu-sekutu selain Allah yang berani membuat syariat untuk mereka, padahal Allah tidak pernah mengizinkan membuat syariat kecuali dirinya. Sini Allah Subhanahu wa taala menyindir, apakah di sana ada selain Allah yang berani membuat syariat padahal tidak diizinkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan sesuatu yang baik yang Allah halalkan kepada kalian. Makanya ketika Nabi SAW berkasus dengan Aisyah radhiyallahu anha dan juga Hafsah, karena kita tahu dari istri si Nabi yang paling kompak itu, Aisyah dan Hafsah itu kompak, ya, jadi ada kelompok-kelompok gitu ya. Jadi suatu hari giliran malamnya Aisyah radhiyallahu anha atau gilirannya Hafsah, Nabi SAW tiba-tiba ketika hendak ke rumah Hafsah atau Aisyah radhiyallahu anha, terbukalah pintu rumah Zainab. Ya, namanya istrinya. Nabi SAW kemudian mengucapkan salam. Rupanya Zainab ada di dalam situ. Karena melihat ada Rasul, maka Zainab langsung membuatkan minum dari kesukaan Rasul, madu, air madu. Maka diminum oleh Nabi SAW, hanya singgah sebentar, minum, kemudian pergi, karena memang bukan gilirannya Zainab. Tetapi kemudian Hafsah dan Aisyah itu tahu dari mana bahwa Rasul mampir di rumah Zainab. Cemburulah keduanya, kemudian membuat sandiwara. Sepakat nih Aisyah dan Hafsah ini, nanti kalau Nabi datang, bilang saja bahwa mulut Nabi itu bau. Kemudian betul-betul Rasul datang, Aisyah mengatakan seperti itu, bahwa Nabi itu mulutnya bau. Dia memakan sesuatu makanan, yang makanan itu enak tapi baunya tak sedap. Tapi Rasul mengatakan, aku tidak makan itu, katanya. Aku hanya minum air madu saja. Tapi Zainab juga Hafsah menguatkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya sejak itulah Nabi SAW mengharamkan minum madu padahal halal untuk mencari keridhaan istri-istrinya. Turunlah ayat. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardati azwaji. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan hanya mencari keridhaan istri-istrimu? Turun ayat ini, ditegur. Akhirnya kemudian Nabi SAW mencabut kata-katanya.
Kemudian Rasul mengancam dua istrinya tentang rahasia keduanya akan dibongkar kalau tidak mengakui. Dari sini menunjukkan bahwa sekelas Nabi SAW saja tidak boleh mengharamkan yang Allah halalkan. Madu itu halal. Kenapa Nabi mengharamkan hanya karena mencari keridhaan istrinya? Maka sesuatu yang halal itu adalah yang Allah halalkan, sesuatu yang haram itu yang Allah haramkan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 59. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul, katakan ya Muhammad, ara'aytum, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang Allah turunkan kepada kalian dari rizki yang kalian jadikan sebagiannya halal dan sebagiannya haram. Artinya apa yang Allah halalkan kalian haramkan ataupun sebaliknya. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW, hadis qudsi keluarkan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa, dan aku ciptakan hamba-hambaku dalam kondisi lurus akidahnya, kulluhum, semuanya. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim, tiba-tiba syaitan datang memalingkan agama mereka, kemudian tersesat. Kemudian wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana. Kemudian syaitan pun menghalalkan apa yang diharamkan kepada mereka dan memerintahkan untuk melakukan kesyirikan kepadaku, padahal aku tidak pernah memberikan kepadanya sebuah penguasaan. Ya, dari sini kita tahu bahwa kesyirikan dalam ketaatan itu biangnya adalah syaitan. Biangnya adalah syaitan. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan dalam kitab ini, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara jenis-jenis syirik ketaatan itu, apa yang ditaati? Kebanyakan seseorang terjerumus kepada syirkut ta'ah ini adalah karena mereka mentaati hawa nafsu. Mentaati hawa nafsunya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Dan Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Kita tahu bahwa syirik ketaatan ini sumbernya adalah dua. Pertama hawa nafsu, yang kedua syaitan. Dia mentaati hawa nafsunya atau mentaati syaitan. Dua-duanya bahaya. Dua-duanya sampai kepada tingkat kufur kalau sampai keluar dari Islam. Sebuah contoh. Ya. Abu Abdullah Al-Laghawi, seorang ulama salaf dahulu, menceritakan tentang kisah anak muda yang soleh. Jadi anak-anak muda itu soleh sekali. Salatnya rajin, baca Qur'annya rajin, hadir di majelis ta'limnya hadir. Luar biasa. Entah kenapa, kata Abu Abdullah Al-Laghawi ini, dia jalan-jalan kemudian lewat di sebuah gereja. Rupanya di gereja itu ada seorang biarawati, seorang wanita, seorang Nasrani yang cantik. Kemudian saling memandang, akhirnya jatuh cinta. Kemudian lama-lama karena sering lewat, akhirnya kenalan. Kemudian kenalan, ngobrol, saling kirim surat, akhirnya kemudian punya keinginan untuk menikah. Masalahnya dia kan seorang biarawati, tidak bisa menikah. Dia harus keluar dulu dari gerejanya kan gitu, baru bisa menikah. Akhirnya kemudian anak muda ini karena jatuh cinta sekali,
akhirnya sakit. Sakitnya sampai parah sehingga tidak mau makan, tidak minum karena sudah gila dengan cintanya. Lah, ketika kemudian parah-parah betul dan hampir dia mau mati, maka datanglah Abu Abdillah Al-Laghawi ini, kan yang menceritakan Abu Abdillah Al-Laghawi ke rumahnya anak muda ini, maksudnya mau menasihati, mengajak suruh tobat gitu ya. Kemudian kata Abu Abdillah Al-Laghawi ini, "Masya'nuka ya syabab?" Ada apa engkau wahai anak muda? Kenapa kau seperti ini? Maka anak muda ini menceritakan tentang kisah cintanya dengan seorang wanita biarawati. Dia mengatakan, "Aku sangat mencintainya." Bla 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 macam-macam. Akhirnya kemudian kata Abu Abdillah ini, "Waihaka, celaka engkau. Dia kan seorang Nasrani, engkau seorang Muslim. Apa tidak ada wanita selain dia?" Maksudnya kan banyak wanita-wanita muslimah. Kenapa mesti dia yang dikejar begitu maksudnya? Maka dia mengatakan, "Demi Allah aku cinta dengan dia." Kemudian yang jadi masalah adalah akhir ending daripada kisah. Dia mengatakan, "Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya Allah sudah haramkan aku dengan dia di dunia. Janganlah sampai Allah haramkan aku dengan dia di akhirat." Dia mengatakan seperti itu. "Wahai Abu Abdillah, Allah sudah mengharamkan aku tidak bisa berjumpa menikah dengan dia di dunia. Jangan pula kemudian aku berpisah pula dengan dia di akhirat." Tidak paham Abu Abdillah ini ngomong apa orang ini. Sehingga dia mengatakan, "Ma taqul, apa yang kau maksudkan itu?" Maka dia mengatakan, "Ushhiduka anni kafartu bidini wa amantu bidiniha." Persaksikan wahai Abu Abdillah bahwa aku kufur dengan agamaku dan aku masuk ke agamanya. Habis itu dia meninggal. Ya, dia sangka dengan cara seperti itu dia bisa berjumpa di akhirat kan. Jadi oleh Abu Abdillah Al-Laghawi ini ditutupi nih kasus ini. Sampai setelah 1 tahun lewat, rupanya nasib wanita itu sama dengan nasib laki-laki ini. Jadi wanita itu juga sakit akhirnya karena memikirkan anak muda yang meninggal gara-gara dia itu. Karena sama-sama sudah cinta masalahnya. Jadi wanita ini akhirnya sakit parah dan mendekati ajalnya. Abu Abdillah Al-Laghawi ini datang lagi kepada wanita itu. Kemudian mengatakan, "Masya'nuki ya fulan?" Ada apa engkau hai fulanah? Maka wanita ini mengatakan, "Engkau sudah tahu kasusku dengan anak muda itu wahai imam." Dan dia mengatakan, "Demi Allah, Allah sudah haramkan aku tidak menikah dengan dia. Jangan pula kemudian Allah haramkan aku berjumpa dengan dia di akhirat." Kemudian dia mengatakan, "Kafartu bidini wa amantu bidini." Aku telah kufur dengan agamaku dan beriman dengan agama orang itu. Nah, itu balik-balik nih. Ya kan? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya. Di dunia tidak ketemu, di akhirat pun tidak ketemu. Gimana akan ketemu? Satu mukmin, satu kafir. Yang satu beriman, yang satu pula kufur. Nah, itulah hawa nafsu seperti itu. Hawa nafsu ini bahaya gitu ya, sampai kepada tingkat kepada kekufuran. Naudzubillah. Ya. Makanya hati-hati, kan banyak orang-orang yang kufur gara-gara masalah ini. Ya, masalah-masalah nggak jelas, istidraj syaitan gitu ya. Atau contoh yang lain, kisah yang lain, ada anak muda. Sebutkan juga dalam kisah-kisah orang-orang saleh. Jadi anak muda ini hafal Quran, hafid Al-Quran, luar biasa. Bahkan seorang talabul ilmi yang luar biasa. Jadi ketika berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, melawan tentara orang-orang Nasrani itu, rupanya di antara tentara-tentara Nasrani ini ada seorang wanita ikut berperang. Kemudian wanita, ada orang Nasrani yang ikut perang ini memandang anak muda yang saleh ini, karena dia sudah tampan, hafal Quran gitu dan begitu terusnya. Tertariklah wanita Nasrani, berteriak. Ya, berteriak seolah menggoda pasukan kaum muslimin ini. Entah kenapa. Kemudian anak muda ini pula suka dan jatuh cinta dengan musuhnya itu, padahal jelas-jelas itu musuhnya. Kalau kita kan dalam Islam tidak mungkin melibatkan tentara perempuan gitu. Kalau mereka kan suka-suka seperti itu. Akhirnya kemudian karena setiap hari berjumpa di peperangan gitu ya, akhirnya jatuh cinta pula, datang ke komandannya.
Malam-malam dia temui komandan dan mengatakan, aku ingin satu prajuritmu yang perempuan itu. Bagaimana caranya aku berjumpa dengan dia? Akhirnya kemudian kata komandannya, tidak bisa. Kamu seorang muslim, kalau engkau ingin berjumpa dengan salah satu anak buahku prajuritku, kau harus murtad dulu, masuklah kau ke Nasrani. Akhirnya karena sudah hawa nafsunya sudah menguasai dirinya, karena sukanya dengan wanita itu, karena suka menggoda dia, akhirnya murtad pula, bayangkan. Murtad, kemudian masuk Nasrani, kemudian berjumpa dengan wanita itu. Setelah lama, hampir 1 tahun lebih gitu ya, dia di agama Nasrani, kemudian ada seorang muslim kawannya, berjumpalah di jalan mengatakan, ya fulan, wahai fulan, aina Qur'anuk, mana Qur'anmu? Aina sholatuk, mana sholatmu? Mana ibadahmu? Dan begitu seterusnya. Dia mengatakan, demi Allah, aku sudah tidak hafal Al-Quran kecuali 1 ayat. Ayatnya ini pula aneh gitu. Ketika dikatakan, ayat apa yang kau hafal tuh? Yang satu yang 30 juz hilang 31 ayat itu. Dia bacakan, ma yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Di mana orang-orang kafir kelak pada hari kiamat akan berangan-angan kalau mereka ingin masuk Islam. Ayatnya kan lucu gitu. Ayatnya menabrak dia kan itu ya. Itu pula yang dihafal ayatnya. Ma yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin gitu. Inilah yang aku hafal gitu. Nanti pada hari kiamat orang-orang kafir itu berkehendak mereka ingin kembali kepada Islam. Dia pula tak mau Islam. Jadi terkadang hawa nafsu ini bisa mengarahkan manusia kepada kekufuran, naudzubillah. Makanya ini yang pertama, mentaati hawa nafsu. Kemudian yang kedua, mentaati syaitan. Mentaati syaitan seperti contohnya umpamanya dukun-dukun. Itu kan mereka taat kepada syaitan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Wattaba'u, dan mereka para dukun itu mengikuti apa yang dibacakan setan kepada mereka pada waktu kerajaan Sulaiman. Artinya bahwa para dukun, paranormal dan yang semacamnya, mereka terjerumus kepada berbagai macam kesyirikan. Salah satunya adalah syirku ta'ah. Syirik ketaatan karena mentaati setan. Karena syarat jadi dukun itu harus taat kepada setan. Kalau nggak taat kepada setan, nggak akan jadi dukun dia. Karena setan itu baru akan menolong dunia perdukunan kalau semakin taat kepadanya, maka semakin banyak usaha setan menolong untuk supaya dia menjadi dukun yang sakti. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, selain daripada para dukun itu juga adalah orang-orang yang terkena waswas syaitan. Ingat satu kisah di dalam surah Al-Hasyr ayat 16. Ketika Allah mengatakan kamatsal syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti permisalan syaitan. Ketika berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Maka tiba-tiba orang itu kufur, dan setelah orang itu kufur, setan mengatakan, aku berlepas diri dari kamu karena aku takut kepada Allah Rabb, pemilik semesta alam. Kisah ini, ayat ini ada asbab nuzulnya. Ini kisah tentang Bani Israel. Dia mengatakan ayat ini turun menceritakan tentang kisah Bani Israel. Siapa Bani Israel ini? Dia seorang abid, seorang ahli ibadah. Ada yang mengatakan namanya Barsisah. Barsisah, kisah Barsisah yang ulama menyebutnya dengan kisah Barsisah. Jadi Barsisah ini seorang abid, ahli ibadah, tidak pernah maksiat sama sekali. 70 tahun dia tidak pernah meninggalkan saumaahnya, tempat ibadahnya. Sampai Bani Israel kagum dengan ibadahnya Barsisah ini. Lah suatu ketika ada 3 orang anak muda, 3-tiganya anak raja, ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya mereka punya adik perempuan. Akhirnya kemudian mereka terpikir, kalau kita berjihad sama-sama, siapa yang akan merawat adik kita?
Terpikirlah oleh salah seorang di antara mereka, bagaimana kalau kita titipkan di Barsiso saja. Kita titipkan di dia saja, sampai kita selesai jihad, kita ambil katanya. Akhirnya kemudian mereka pun datang kepada Barsiso. Barsiso tidak mau, karena takut terfitnah kan gitu. Tapi lama-lama dibujuk, mau juga. Akhirnya wanita itu dititipkan dengan Barsiso. Jadi Barsiso itu kan punya tempat ibadah, tingkat gitu ya. Di bawahnya rumah, di atasnya tempat ibadah. Jadi dia tinggal di atas, yang di bawah kosong. Lah, wanita itu ditaruh di situ. Dan setiap hari Barsiso itu berusaha menghindari fitnah dia, sebagaimana tugasnya hanya memberi makan, taruh di depan pintu, dia ibadah lagi. Seperti itu saja. Tapi setan itu cerdas. Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Setan itu punya langkah-langkah. Ya. Akhirnya kemudian setan datang kepada Barsiso dan mengatakan, berikan waswas ya Barsiso. Ya, sopankah kamu berikan makan hanya diletakkan di depan pintu? Tidakkah kau mengetuknya katanya? Memberitahu bahwa makanan itu ada di depan pintu. Akhirnya Barsiso berpikir, iya juga kan itu. Kemudian mulailah dia mengetuk pintu. Secara otomatis ketika mengetuk pintu, otomatis kan ada suara, siapa yang mengetuk kan itu. Disitulah Barsiso mendengar suara perempuan di balik pintu. Mulailah kemudian terngiang suara itu. Tapi dia berusaha tepis karena ini nggak benar ini dari setan ini. Ya. Kemudian setan datang lagi dan mengatakan, ya Barsiso, teganya engkau hanya mengetuk saja. Dia wanita itu terkurung dalam rumah. Apa tidak bertanya apa yang dihajatkan? Boleh jadi dia sakit, boleh jadi dia perlu apa? Ngomonglah sama dia katanya. Mulailah dia ngomong. Ya awalnya sopan-sopan saja. Assalamualaikum, butuh apa? Kamu butuh apa gitu ya? Kamu sakit kah? Apa obatnya? Macam-macam, hanya urusan-urusan biasa saja. Tapi setan datang lagi dan mengatakan, ya Barsiso, sebaiknya kau temanilah dia makan katanya. Mulailah menemani makan. Sampai selangkah, akhirnya jatuh cinta, kemudian berzina. Barsiso ini berzina. Qadarullah hamil pula wanita itu. Setelah hamil, kemudian melahirkan pula anak itu. Lah 3 saudaranya belum pulang tuh. Ketika melahirkan itulah terdengar kabar bahwa saudaranya akan pulang. Selamat, tidak ada yang meninggal. Dan dimenangkan peperangan. Maka setan ngomong sama Barsiso, ya Barsiso, itu saudara perempuan itu 3 orang mau datang mau ngambil saudarinya. Bagaimana engkau sudah menghamilinya dan ada anaknya, apa yang kau katakan kepada mereka? Sebaiknya kau hilangkan buktinya. Engkau pernah menghamilinya dan berzina dengan dia. Kata Barsiso, bagaimana caranya? Bunuh anaknya. Karena hanya dengan itu alat buktinya. Subhanallah, akhirnya dibunuh. Bunuh, dikubur di belakang rumah. Jadi dia bisa ngelak kan gitu. Kalau saya pernah zina menghamili kan sudah nggak ada buktinya, karena kalau ada kan anaknya nanti ditanya siapa kan itu, siapa bapaknya kan itu. Ya. Lah kemudian setelah dia membunuh bayinya ini, Barsiso didatangi setan lagi, dikasih was-was lagi, ya Barsiso. Sekarang apakah kau menjamin wanita itu tidak akan cerita? Engkau sudah membunuh bayinya, dia sakit hati. Bagaimanapun seorang ibu, walaupun anggaplah itu hasil zina, sayang kan sama anaknya. Fitrah seorang ibu itu sayang dengan anaknya. Coba lihat, gila saja. Apa kau menjamin dia nggak akan cerita katanya? Oh ya juga, kata Barsiso. Gimana nih solusinya? Bunuh juga ibunya katanya. Dibunuh juga ibunya. Akhirnya dua-duanya dibunuh. Bayinya dibunuh, dia pun dibunuh. Kemudian datanglah anak muda ini, saudara-saudaranya 3 orang ini menanyakan di mana adiknya. Kata Barsiso, nggak ada. Dia pergi entah berantah katanya. Dia mencari kalian bertiga, belum pulang sampai sekarang, entah berantah ada di mana. Ya karena yang ngomong Barsiso seorang ahli ibadah, seorang ustadz yang ngomong kan, ya percaya sajalah. Apalagi Barsiso dikenal di Bani Israel itu orang paling pakarnya ibadah. Ya saja akhirnya. Pulanglah anak muda ini merasa sedih. Kenapa lah dulu dititipkan, tidak dirawat, sekarang adiknya sudah nggak ada, entah pergi kemana gitu. Subhanallah, setan akhirnya datang ketiga anak muda ini dalam mimpi mereka, memberitahu bahwa sungguhnya adiknya itu sebenarnya tidak pergi, dia dibunuh oleh Barsiso itu. Bahkan dia pernah dihamili, punya anak, kemudian anaknya pun dibunuh. Subhanallah,
Diceritakan sama setan itu dalam mimpinya. Subhanallah, tiga-tiganya mimpi sama. Ketika terbangun saling menceritakan lah ini. Oh, marah. Akhirnya 3 orang ini sepakat membunuh si Barsisah itu. Mereka bergerak ke tempat ibadah Barsisah. Sebelum mereka datang, setan sudah datang ke Barsisah dulu. Kemudian mengatakan, ya Barsisah, 3 anak muda itu sudah mencium engkau yang sudah menzinahinya, membunuhnya dan membunuh anaknya. Sekarang mereka sudah tahu, mereka datang akan membunuh. Kata Barsisah, lalu apa solusinya? Kata setan, gampang. Aku akan selamatkan dirimu dan kehormatanmu. Kau tinggal sujud kepadaku. Selesai katanya. Nanti ku selamatkan kamu. Kata. Akhirnya betul-betul dia sujud sama setan. Ketika dia sujud itulah datang 3 saudaranya. Kemudian setannya kabur, dibantailah Barsisah. Dari sini Allah turunkan ayat kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ya. Seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu sudah kafir, maka setan mengatakan, sungguh aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Nah, ini kan kisah Barsisah, mentaati syaitan gitu ya. Maka ini juga termasuk syirku to'ah gitu. Ataupun mungkin turunannya kalau kita melihat ya, seperti umpamanya mentaati undang-undang batin. Umpamanya ya, pemerintah kita ini mau mengesahkan membolehkan pasangan sejenis menikah, umpamanya ya, LGBT gitu ya. Atau menghalalkan riba, atau melegalkan zina, menghalalkan zina gitu ya, atau apalah namanya gitu ya. Pokoknya yang maksiat-maksiat itu dilegalkan pemerintah. Kemudian kita ikut. Nah, berarti kita ini sudah jatuh kepada syirku ta'ah. Syirik taat namanya. Tapi kalau kita menentang, tidak benar ini. Ini enggak beres pemerintah ini. Nah, berarti kita berusaha untuk terhindar dari syirik ketaatan. Tapi kalau kita ikut di situ, apalagi yang mengelola undang-undang, bisa kufur. Bisa kufur. Mengesahkan yang diharamkan Allah menjadi halal, membolehkan yang dilarang Allah jadi boleh dilakukan, bisa kufur. Karena yang namanya LGBT, zina, riba itu kan sudah sepakat keharamannya. Tiba-tiba dilegalkan. Hanya faktor ekonomi, hanya faktor-faktor apa gitu ya. Intinya bahwa kalau sampai seperti ini sama saja mereka berhukum dengan hukum tauhid namanya. Dengan hukum tauhid, tidak boleh. Makanya Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut. Ya, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur dengan taghut. Nah, ini juga bisa kufur nih. Ya, menetapkan undang-undang yang diharamkan jadi halal, yang tidak dibolehkan jadi boleh. Atau juga turunannya umpamanya bicara soal fanatik kepada ulama. Ya. Fanatik kepada para ulama ini juga bahaya, bisa masuk kepada syirik ketaatan. Maksudnya fanatik buta. Ya, karena fanatik buta itu konsekuensinya banyak. Satu, dia memejamkan mata dari dalil-dalil. Dia tahu dalilnya kuat tapi dipejamkan matanya, tidak mau melihat. Ya. Yang kedua, terkadang merubah dalil. Sudah tahu dalilnya dirubah sama dia. Ya. Kemudian yang ketiga, terkadang memasukkan hadis. Orang-orang yang fanatik buta ini terkadang sering memasukkan hadis Nabi SAW, kemudian memfatwakan bahwa taklid itu adalah sebuah kewajiban. Nah, ini bahaya. Ya, bisa jatuh kepada kesyirikan, kepada ketaatan. Ya, akhirnya apa bedanya dengan perkataan Adi bin Hatim ketika para padri mereka mengharamkan yang Allah halalkan, kemudian kalian ikut padri mereka, tidak ikut Allah. Sama juga dengan orang-orang yang fanatik buta kepada para ulama.
ya, tanpa melihat fatwanya itu benar atau salah. Pokoknya kalau sudah bersumber dari dia itu pasti benar. Padahal dia sudah tahu di sana ada yang lebih benar gitu ya. Tapi dia tidak mau karena fanatik buta dengan tokohnya. Nah, ini dikhawatirkan masuk kepada syirkut ta'ah namanya. Syirik ketaatan. Kita ini diwajibkan untuk mengikuti dalil. Ya, ketika bertentangan antara fatwa ulama dengan dalil, kita ikut dalil. Makanya semua ulama madhab mengatakan idza shahal hadits fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Mereka mengatakan, semuanya mengatakan, kalau perkataanku menyelisih Quran dan Sunnah, buang perkataanku, ambil perkataan Quran dan Sunnah. Seperti Imam Malik mengatakan, kullu qaulin yu'khad wa yutrak. Setiap ucapan manusia itu diambil dan dicampakkan, kecuali ucapan orang ini, diisyaratkan ke kuburan Nabi SAW. Nah, jadi ini turunannya hati-hati. Syirkut ta'ah juga adalah bisa masuk pada fanatik dengan tokoh. Makanya ada hadis Nabi SAW dari Jubair ibn Mut'im. Rasul mengatakan, laisa minna man da'a ila asabiyatin wa laisa minna man qatala ala asabiyatin wa laisa minna man mata ala asabiyatin. Bukan termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada fanatik ataupun asabiyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena asabiyah. Dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena asabiyah, maksudnya fanatik buta. Dilarang dalam Islam, tidak boleh fanatik. Kita harus mengikuti dalil. Ya, taib, ini diantara keterangan tentang syirku at-ta'ah. Taib, sampai di sini. Nah, sebelum saya tutup, silakan. Ada mau bertanya? Iya. Salam. Jadi dalam ketaatan, misalnya ada nggak batas-batasnya tertentu bagi kita itu untuk bisa menghindar dari yang namanya di dalam ketaatan, misalnya dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, di mana kita itu sebetulnya bisa menghindar dari apa yang diperintahkan oleh pemerintah, tapi di sisi lain kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin kalau keluar dari taat kepada pemimpin berarti kita patuh. Ya, tadi sudah disebutkan di dalam dalil yang dicantumkan mu'alif rahimahullahu ta'ala, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang pencipta. Taat kepada pemerintah itu wajib hukum. Taat kepada pemerintah wajib hukum. Tetapi taat kepada pemerintah juga melihat apa yang ditaati. Kalau yang diperintahkan sebuah maksiat, tidak boleh kita taat. Karena hadisnya jelas, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya banyak syubhat di masyarakat yang menyebar kepada kita. Contohnya umpamanya seseorang yang dulu ya masih heboh-hebohnya dulu tentang masalah, ada sebagian orang itu tidak mau ikut pemilu. Ya. Tapi kalau sudah terpilih maka wajib taat katanya. Kan ada istilah seperti itu. Kali ini nyoblos tak mau. Tapi kalau sudah terpilih, kita pula suruh taat katanya. Padahal kalian tidak ikut milih katanya. Maka sebagian orang membantah, ya karena taat kepada pemerintah yang terpilih itu hukumnya wajib. Tetapi memilih pemimpin dengan cara demokrasi itu kan tidak wajib. Dan demokrasi kan bukan hukum Islam, itu kan produknya orang-orang luar kan itu ya. Ya kita hanya mengikuti dalil, yang tidak dalilnya tinggalkan, tapi kalau ada dalilnya kita lakukan. Nah,
contoh seperti itu. Artinya bahwa kita ini mentaati pemerintah itu yang baik-baik saja. Kalau yang tidak baik ya tidak taat. Tidak harus taat gitu kan. Ya. Tapi tidak secara mutlak. Artinya orang tidak boleh memang mutlak dilarang tidak boleh pemilu kan dilihat dulu. Karena sebagian ulama itu ada yang membolehkan jikalau seandainya dua pemimpin itu satunya membahayakan, satunya menyelamatkan. Satunya kafir, satunya muslim. Ini bahaya kalau tidak ikut kan. Nanti sempat si kafir masuk, nah itu ya. Nah, kita terpaksa lah ikut di situ dalam rangka darurat kan gitu. Ya. Sekarang dua-duanya muslim, dua-duanya baik kan itu. Ya sudahlah kan itu kan. Ya. Pun tidak ada paksaan kan itu ya. Tidak ada paksaan. Jadi sebagian mereka mengatakan seperti itu. Jadi kalau memang pilihannya memang membahayakan Islam, satunya menyelamatkan Islam ya. Kalau nampak suara yang membahayakan Islam itu lebih banyak ya, kita harus dukung yang menyelamatkan Islam. Ikut konsep maka kita harus taat. Kalau tidak, maka kita termasuk memberontak. Tetapi kalau seandainya maksiat semua perintahnya tidak wajib taat, tidak boleh taat. Ya, intinya bahwa barometernya di situ saja sih. Simpel sebenarnya. Kalau maksiat ya tidak mungkin lah kita dukung. Pemerintah melegalkan zina, tidak mungkin kita dukung. Kita nasihati. Ini nggak benar, ini datangkan azab nih. Ya. Atau pemerintah melegalkan LGBT, boleh nikah sama jenis. Nah, ini nggak bisa. Ya. Kita suarakan. Ya, kita suarakan terus supaya didengar oleh pemerintah. Ya, dengan cara menasihati, bukan dengan cara menghujat. Menasihati dengan hujatan kan beda. Apalagi sekarang kan sudah ada medsos. Ya, sudah ada medsos kan harus lebih santun lagi ketika menulis sesuatu karena akan dibaca orang. Wallahu a'lam. Jadi barometernya kalau maksiat jangan ditaati, kalau taat ya wajib ditaati. Hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Ini sudah ya. Sampai di sini aja. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.